Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan beberapa software yang digunakan dalam proses perkuliahan atau pembelajaran online. Software-software yang ada dan relatif free yang sering digunakan oleh beberapa instansi, perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga-lembaga pendidikan adalah satu Moodle. Yang kedua adalah Canvas. Yang ketiga adalah Caroline. Dan ada Dukeos, LMS, semuanya adalah berbasis Learning Management System atau yang umum disebut sebagai e-learning. Namun pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan Moodle, di mana Moodle ini sebuah sistem yang dibangun sesuai standar platform tertinggi dalam e-learning. Memang Moodle ini membutuhkan perangkat keras yang dengan spek yang lumayan tinggi, baik itu penyimpanan maupun memori yang dibutuhkan, karena software ini merekod seluruh kegiatan atau aktivitas daripada user, ya, klik by klik. Jadi detik by detik dia akan merekod, sehingga membutuhkan perangkat yang atau hardware yang lebih besar, kapasitasnya lebih besar. Nah, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang telah menggunakan beberapa software. Ada Moodle, memang dia digunakan, Canvas juga digunakan, Dukeos juga digunakan. Namun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang di dalamnya ada juga program studi manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi, dan yang D3 perbankan. Saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana cara seorang mahasiswa itu bergabung di dalam software ini, di dalam e-learning ini. Yang pertama, seorang mahasiswa atau seorang peserta didik di sini dalam artian pertama dia harus mendaftarkan dulu, yaitu dengan cara login, ya, login. Nah, yang pertama di dalam login di pojok kanan atas, nah itu ada Anda belum login. Itu kalau login, nah, login, maka kalau Anda dirasa masih baru, maka di sini ada Anda bisa milih dalam bentuk bahasa Indonesia maupun dalam bentuk bahasa Inggris. Proses saudara mendaftarkan diri itu adalah di sini Anda akan klik silakan daftar untuk jadi anggota baru, diklik.
maka ada beberapa isian yang harus Anda isi dan wajib diisi, itu terutama yang ada tanda bintang di atasnya. Sebagai contoh, di sini misalkan saudara akan mengisi namanya adalah Saripudin. Nah, hurufnya Saripudin. Huruf kecil aja, Saripudin. Ya, Saripudin. Nah, dalam yang biasanya sering tidak bisa lanjut pengisian ini adalah tentang password, di mana password diminta adalah minimal adalah 8 karakter, di mana karakter tersebut harus berkombinasi satu, harus ada huruf besarnya satu, harus ada huruf kecilnya satu, harus ada angkanya satu, harus ada alfanumerik atau simbol satu. Contoh namanya tadi adalah Saripudin. Ya, ini saya tampilkan Saripud. Nah, ini kan sudah berapa nih? Saripudin. Nah, Saripudin. Nah, Saripudin. Ini kan sudah lebih dari 8, misalkan dikasih simbol Saripudin, ada huruf besarnya S, yang kecil-kecil itu banyak, terus simbolnya adalah misalkan @ tambah misalkan 66. Nah, itu sudah memenuhi syarat, S-nya ada, yang huruf besar, angkanya 66, simbolnya @ dan huruf kecilnya Saripudin. Selanjutnya, email. Nah, email misalkan saripudin @yahoo.com misalkan, ya, saripudin yahoo.com atau apa. Ini di copy saja supaya sama, karena emailnya diminta konfirmasi 2 kali. Oke. Nah, nama depan misalkan Saripudin Zulkarnain. Nah, ini Zulkarnain terbawa Zulkarnain. Nah, kotanya adalah Samarinda, ya, negara Indonesia. Ya, ini nanti kita pilih bisa negaranya, ya, ada Amerika, Hong Kong, dan lain-lain. Ini kita pilih Indonesia, Samarinda di Indonesia. Setelah itu dirasa sudah cukup beberapa isian yang bertanda bintang dan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, maka kita akan buat keanggotaan baru, diklik. Nah, coba Anda perhatikan di sini, nama pengguna telah dipakai. Nah, berarti dia sudah ada. Nah, kalau ada proses begini, maka Anda cari tetap, ya, Saripudin 1 misalkan, sandinya tetap, ya. Coba kita lihat. Nah, berarti ini, maka sebuah email telah dikirim ke alamat Anda pada namanya Saripudin. Nah, selanjutnya nanti Anda akan dikirim sama administrator. Nah, nanti tinggal Anda klik konfirmasinya, langsung Anda sudah, nah, secara otomatis saudara sudah menjadi anggota atau peserta didik di dalam Student Center Learning Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Nah, selanjutnya saudara nanti akan memilih beberapa mata kuliah yang terdaftar di dalamnya. Nah, di sini ada mata kuliah dasar umum, ada magister manajemen, ada prodi akuntansi, SP, D3 perbankan, prodi manajemen, dan ada beberapa konsentrasi. Nah, mata kuliah yang ada di sini ini diampu oleh
dosen masing-masing. Dan dosen masing-masing itu memberikan kata kunci kepada mahasiswa didiknya. Jadi tidak semua peserta didik di sini itu bisa memasuki seluruh mata kuliah yang ada di sini. Misalkan di sini keuangan, misalkan di sini ya. Prodi keuangan itu manajemen apa saja? Ini ada pelaporan perusahaan, ada mata kuliah akuntansi, ada ada aplikasi komputer, ada investasi portofolio. Nah, ini semua menggunakan password. Nah, misalkan contoh. Nah, ini Anda masuk dulu ke Saributin tadi baru bisa masuk. Ya, dengan password yang Saributin @66 tadi. Ya. Nah, sebagai contoh, nanti proses ini sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan ke bagian kedua. Anda sudah menjadi peserta didik di dalam salah satu mata kuliah. Ya, sekian, tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.